Halo, perkenalkan, nama saya Rahmat Fadilah, dan dengan teman-teman saya, Muhammad Rifki Pahlevi, Rehan Iza Akira, dan Jani Bella Salian, ingin mempresentasikan apa itu dari initial public offering. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian initial public offering. IPO dalam bahasa Indonesia disebut dengan penawaran saham perdana. IPO adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada investor umum atau masyarakat atau publik. Perusahaan yang melakukan initial public offering atau bisa disebut dengan IPO disebut dengan go public. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emitmen sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau disebut juga prospektus. Selanjutnya adalah tujuan initial public offering. Ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan IPO. Di antaranya adalah mendapatkan dana murah, kinerja keuangan perusahaan lebih baik, potensi pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan citra perusahaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Mekanisme initial public offering. Tahap praemisi. Yang pertama, perusahaan melakukan kajian mendalam terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain, dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan dan rencana penghimpunan dana. Yang kedua, perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian. Yang keempat, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Tahap emisi. Yang pertama, penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer, dan penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten di pasar primer, serta penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer. Yang kedua, emiten mencatatkan efek di pasar sekunder. Setelah itu, perdagangan efek di pasar sekunder dapat dimulai. Tahap setelah emisi. Yang pertama, emiten berkewajiban untuk menyampaikan informasi, yaitu laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahun, serta laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi atau pergantian direksi. Yang kedua, ketika penawaran saham perdana dilakukan, investor potensial hanya menggunakan informasi yang terdapat dalam prospektus untuk menetapkan keputusan investasinya. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat initial public offering. Bagi perusahaan yang ingin melakukan IPO, harus memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku, seperti yang pertama, perusahaan perseroan terbatas yang sudah beroperasi setidaknya 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua, memiliki aktivitas aktiva bersih, setidaknya 5 miliar rupiah dari buku laporan keuangan audit tahun terakhir. Yang ketiga, telah melakukan penjualan setidaknya sekitar 35% atau 50 juta rupiah dari saham yang telah diterbitkan, dan jumlah pemegang saham setidaknya berjumlah 500 pihak. Yang keempat, perusahaan publik yang sahamnya diperjualbelikan di BEI. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan saham terbuka. Yang pertama, ada memperoleh sumber pendanaan baru sebagai sarana pendanaan jangka panjang. Setelah go public, perusahaan akan mendapatkan permodalan tambahan dari saham yang dijual. Modal tersebut dapat digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, membayar hutang, membayar akuisisi, atau bahkan diinvestasikan kembali. Yang kedua, ada meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umum akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat mendorong untuk adanya keterbukaan informasi atau transparansi.
Perusahaan akan mendapatkan perhatian media dan komunitas keuangan. Keterbukaan informasi tersebut akan meningkatkan citra perusahaan serta pengenalan produk yang lebih luas sehingga dapat menciptakan peluang baru dan pelanggan baru dalam bisnis perusahaan. Yang keempat, ada kemampuan untuk kelangsungan usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kelangsungan hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Yang terakhir ada intensif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang go publik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak mengenakan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.